الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Ikhwati iman rahimakumullah, kalau seseorang sudah punya standar penilaian dari siapa, maka kadang penilaian orang lain selain orang yang dituju untuk menilainya tidak jadi masalah. Kalau misalnya orang mendahayang punteuna ku indung bapak sakumaha cek batur goreng oge dahayang kapunteuna ku indung bapak we. Atau seperti orang yang sedang jatuh cinta, nuker jatuh cinta mana penting mah alus kuno dipika bogo sanajan cek batur goreng cek batur teu pantes oge dilakukeun we. Kadang itu yang membuat tenang ketika standar penilaian kita itu sudah dipastikan, dan yang paling tenang itu adalah grade-nya paling atas. Jadi kalau misalnya standar penilaian kita karena Allah, maka penilaian dari makhluk manusia siapapun itu juga tidak akan berpengaruh. Ini yang dialami oleh sahabat Ammar bin Yasir ketika karena keterpaksaan dia itu disiksa oleh Abu Jahal sehingga dia mengatakan kalimat kekafiran, padahal hatinya itu mutmainnun bil iman, tetap dalam keimanan. Kan real ka batur teh ngarorong wah Ammar geus murtad. Ammar bin Yasir tidak kuat menahan siksaan dari Abu Jahal sampai dia murtad. Real ti dia. Tapi dikatakan dalam ayat itu qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya itu tenang, tumaninah dalam keimanan walaupun menyebutkan kalimat kafir. Kenapa? Karena penilaiannya jelas. Yang penting mah Allah anu tahu. Mereka itu manusia itu tidak salah juga karena mereka berdasarkan apa yang nampak, apa yang dohir penilaiannya. Nah oleh karena itu ikhwati iman rahimakumullah, orang yang bertakyah, orang yang mengaku kafir tapi dalam hatinya iman, tenang atau gelisah? Orang yang takyah mengaku kafir tapi dalam hatinya iman, tenang atau gelisah? Kunaon make tenang? Dan apana? Eta tujuan. Kalau yang ditujunya itu Allah, dia tenang, pembaik batur nilai kumaha ge da Allah anu rangkung uningan naon anu haya dina hate kami. Demikian pula orang munafik menyembunyikan dalam hatinya itu kekafiran, kebusukan, terus yang ditampakkan dalam perkataan dan perbuatan adalah keimanan, pura-pura iman, tenang atau gelisah? Tenang. Orang munafik mah tenang. Nah, da katingali penilaianna ti jelema. Oh, cenah cek jelema, cek orang anu beriman teh urang sarua jeung manehanana nya. Matak sanembaranana teh ketika salat nyeluar, ketika ngagaul aja mamanehan jeung orang beriman, disangkana teh orang-orang beriman teh geus percaya ka manehanana. Padahal dina hatena mah innama nahnu mustahzi'un. Sebab penilaiannya bukan hayang ka Allah, tapi penilaiannya adalah sesama manusia. Mun orang munafik geus ngarasa tenang gelisah ketika melakukan kemunafikannya, berarti penilaian kepada Allah sudah mulai masuk. Percaya pada Allah nah aya deg-degan. Sebab naon yang dituju bukan penilaian dari sesama manusia. Ini yang dikatakan dalam surah Ali Imran ayat ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah, in tufu, jika kalian menyembunyikan ma fi sudurikum, apa yang ada
dada-dada kalian, dalam hati-hati kalian, au tubduhu atau kalian tampakkan, ya'lamullah, Allah itu mengetahuinya, Allah pasti akan mengetahuinya. Ini seolah-olah kalau munasabah ayat dengan ayat kemarin tentang takiyah, wahai orang yang melakukan takiyah, kalian itu janganlah menjadi gelisah, karena ketakihan kalian itu sudah diketahui oleh Allah. Apa yang ada di dalam hati kalian Allah mengetahui, walaupun penilaian dari orang lain bisa jadi jelek kepadamu. Tapi kalau kalian mengetahui bahwa Allah itu mengetahui apa yang kalian sembunyikan, dan juga Allah mengetahui apa yang kalian tampakkan, maka orang yang bertakiyah itu dia akan tumaninah dalam keimanan. Nah, kemudian kalimat yang kedua, ya'lamullah, itu Allah mengetahui. Nah, bukan hanya apa yang kalian nampakkan, tapi juga mudmarah, apa yang ada di dalam hati yang kalian sembunyikan. Jadi yang dalam hati itu sembunyikan, kemudian ditampakkan dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Dan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengetahui saja. Ini ditutup dengan kalimat yang membuktikan bahwa kalau saja yang lebih besar, lebih rongkah Allah diketahui, apalagi perkara kecil dalam hati. Makanya dikatakan wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah mengetahui apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di dalam bumi itu. Yang perkara anu kacida rongkahna di langit jeung di bumi diketahui ku Allah, pira dinu hate mah tuh saeutik. Matak anjeun kudu sieun ka Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengetahui perkara-perkara yang sangat kecil dari takiyah kalian, karena perkara yang lebih besar di bawah tanah, kemudian juga di atas langit yang tidak terjangkau oleh manusia, itu dalam pengawasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Allah menutup dengan kalimat Allahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Kalau konteks ayat ini berkuasa nanti akan menampakkan apa yang kalian sembunyikan dari hati-hati kalian, baik itu di dunia kan ya, atau nanti di akhirat ketika hari penghisaban tiba. Ya Allah Subhanahu wa taala ini kurang sebenarnya mah da lain alus-alus deui, tapi Allah menutupan kagorengan urang. Dingannya tak kadina ayat yauma tubla sarair pamalahu min quwwatin wala nasir. Hari di mana Allah akan menampakkan segala sesuatu yang tersembunyi, nah maka tidak ada kekuatan dan juga tidak ada penolong. Ya Allah, ya astagfirullah, lamun keku Allah ditampakkan dina hari kiamat bagaimana wirangna urang. Oh geuningan si eta teh kitu panyat teh tiba-tiba. Oh geuningan, itu ditumpahkan segala sesuatu karena banyak yang tertutup. Yang di dalam hati itu jauh lebih banyak, mungkin lebih kompleks, bahkan lebih jahat dari apa yang bisa ditampakkan. Nah itu nanti akan tampak Allah. Bahkan di dunia saja tentunya banyak orang-orang yang sudah ditampakkan kejelekannya, ya, ditampakkan apa yang disembunyikannya, nepikeun ka aya babasan sabau-bauna tarasi, nah hiji waktu mah bakal jadi sabau-bauna sabuni-bunina nyumputkeun bangke, hiji waktu bakal kan langsung tahu Allah teh hiji waktu secara tidak sengaja katingali jami anu pura-pura baik ngomongna kasar, padahal mah sebenarnya ketika hiji waktu tijalikuh nu kaluar teh lain innalillahi tapi kancing coplok itu teh dengan sangat mudah ku Allah ditempatkan. Ustaz cing sabar diharapun aya nu ketrok wae cing sabar gane sia cing sabar sia. Jadi kalau gampang itu menampakkan. Makanya waktu iman rahimakumullah, kalau yang di dalam hati sudah dibenahi, anu goreng-gorengnya sudah kita perbaiki, maka tidak akan nampak dari perkataan dan perbuatan sebagai bentuk
display dari hati kita kecuali kebaikan pula. Aneh Rasul nyebutkan ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasada fasada jasadu kullu. Qul qali hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.